Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mutmainah dengan NIM 508000125 dari kelas 1 MHUA 2025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan haji dan umroh. Jadi, manajemen risiko itu adalah upaya sistematis yang bertujuan untuk mengenali dan menganalisis dan mengendalikan berbagai macam risiko yang mungkin akan muncul saat penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu berlangsung. Karena perjalanan ibadah ini itu melibatkan perjalanan lintas negara serta aktivitas fisik yang berat dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Karena itulah mengapa ibadah haji dan umroh itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu harus memiliki pengelolaan yang dilakukan secara profesional. Baiklah, adapun beberapa poin tentang tujuan manajemen risiko. Nah, yang pertama itu adalah menjamin keselamatan ibadah, dan yang kedua menjamin kelancaran beribadah. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Dan yang keempat, mengurangi kerugian materi ataupun non-materi. Baiklah, saya juga akan menyebutkan beberapa resiko utama dalam manajemen resiko penyelenggaraan pelayanan haji dan umroh. Jadi yang pertama itu ada resiko kesehatan seperti stroke, serangan jantung, cedera saat melakukan ibadah, serta penyakit yang menular. Kemudian resiko utama yang kedua adalah resiko keamanan. Adapun risiko keamanan itu mencakup kehilangan jamaah, tindak kriminal, pencopetan, ataupun pelecehan. Dan risiko utama yang ketiga adalah risiko transportasi. Adapun risiko transportasi ini itu meliputi ketinggalan pesawat, kemacetan saat Arafah ke Mina, kemudian kehilangan bagasi dan kecelakaan bus. Resiko akomodasi dan konsumsi ini meliputi hotel tidak sesuai kontrak, kamar tidak cukup, dan makanan tidak sesuai standar halal dan bergizi. Next, resiko utama yang kelima yakni resiko administrasi dokumen. Adapun risiko administrasi dokumen ini mencakup tentang paspor hilang, visa bermasalah, dan kesalahan data jamaah serta sistem error. Adapun risiko yang keenam adalah risiko beribadah dalam ibadah. Risiko ibadah ini mencakup tentang jamaah yang tidak paham dengan rukun ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kedua itu salah dalam pelaksanaan manasik. Dan yang ketiga adalah jadwal ibadahnya terganggu. Kemudian risiko yang berikut adalah risiko force majeure, yakni cuaca ekstrim, wabah penyakit, serta kebijakan mendadak dari pemerintah Arab Saudi. Baik, itulah tadi beberapa risiko utama dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh. Adapun proses manajemen risiko itu melalui beberapa tahap. Jadi ada beberapa tahap dalam proses manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko ini mencatat semua potensi masalah, mulai dari kesehatan sampai logistik. Dan yang kedua itu analisis risiko. Analisis risiko itu
menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya dan seberapa besar dampaknya. Beberapa hal di atas itu dapat menentukan mana resiko yang yang butuh atau perlu ditangani. Adapun proses selanjutnya itu adalah pengendalian mitigasi, dilakukan dengan edukasi jamaah dan pemeriksaan kesehatan yang ketat, serta asuransi perjalanan dan koordinasi intensif dan otoritas Saudi. Kemudian proses manajemen risiko yang keempat atau yang terakhir adalah mengawasi seluruh proses pelayanan. Nah, proses ini itu mencakup tentang pengawasan medis, pelaporan insiden, dan evaluasi pasca haji untuk memperbaiki tahun berikutnya. Itulah tadi beberapa poin dari proses manajemen resiko. Nah, baiklah, berikutnya saya juga akan menyebutkan beberapa manfaat tentang manajemen resiko dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh. Jadi yang pertama itu ada jamaah lebih aman dan nyaman dan mengurangi gangguan saat ibadah, memastikan penyelenggaraan ibadah itu tertib dan menjamin standar pelayanan yang baik untuk para jamaah. Adapun kesimpulan dari manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh itu, jadi kesimpulannya itu manajemen risiko ini sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya take video itu 2 kali karena saya lupa mengambil alasan kenapa saya memilih materi manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh. Jadi mohon maaf kalau baju saya tidak sinkron dengan video sebelumnya. Jadi alasan saya itu memilih tema manajemen risiko dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh itu karena pentingnya perlindungan jamaah yang maksimal, serta tema ini juga sangat penting untuk mengasah kemampuan kita dalam menyusun prosedur dengan baik dan efisien. Mungkin itu alasan saya mengapa mengambil tema ini. Adapun profesi manajemen haji dan umroh untuk masa depan saya itu sangat penting ya, karena menurut saya itu pokoknya saya sangat bersyukur masuk prodi manajemen haji dan umroh karena prospek kerja yang sangat luas. Selain itu, ini juga berkaitan dengan ibadah yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan dua-duanya, yaitu prospek kerja yang luas dan ibadah yang sangat masya Allah. Jadi itulah mengapa saya mengambil jurusan ini, karena insya Allah kita kedepannya akan mendapatkan kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya Allah. Mungkin itu saja alasan saya, ya itu saja. Jadi atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Ini adalah penutupan kedua saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.